Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama kakak ya, masih di hari yang sama harusnya. Hmm, kita bahas slogan dan poster, tapi kita bahas slogan dulu. Dari hal yang paling kecil adalah slogan. Sebenarnya harusnya slogan, poster, baru iklan ya. Tapi karena iklan itu agak panjang, jadi kakak bahas iklan duluan. Nah, sekarang kita bahas slogan. Karena di dalam slogan itu karena dalam iklan dan poster terdapat slogan gitu ya, karena slogan ini bagian paling kecil ya. Oke, kita bahas slogan. Pengertian, tulis pengertian slogan ini. Kita agak cepet ya biar kalian nggak terlalu mumet belajarnya bermenit-menit. Kemarin tadi kan udah 16 menit. Nah sekarang kita semoga bisa sampai 10 menit doang ya. Oke, slogan adalah kalimat atau kata-kata yang relatif pendek yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat. Menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahu atau menyampaikan suatu informasi. Panjang tuh kata-katanya. Kalau kepanjangan kalau kecepetan diulang aja ya. Ini kakak ulang juga. Kalimat atau kata-kata yang relatif pendek yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat ya. Untuk mudah diingat untuk memberitahu atau menyampaikan suatu informasi. Untuk memberitahu atau menyampaikan suatu informasi. Nah itu ya, jadi kakak jelasin dikit. Jadi slogan itu dia kata-kata pendek ya, pendek cuma 2 baris atau ya misalnya. Itu ibarat kayak pantun. Nah slogan tuh kayak pantun. Tapi ini kalau slogan itu kata-katanya nggak mesti kayak pantun juga sih ya, tapi pokoknya bagus lah. Bagus, menarik gitu kan, mencolok. Pokoknya menarik, jadi orang-orang gampang diingat. Kayak contohnya nanti apa ya, hmm, yang tadi tuh contoh yang sampo. Sampo metal membuat rambut anda jadi metal. Nggak mungkin sampo metal membuat rambut anda jadi lebat. Nah itu slogan ya, cuma 2 kata. Sampo metal membuat rambut anda menjadi lebat gitu. Itu namanya slogan gitu ya. Atau apa lagi ya, produk-produk yang ini, eh, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah itu slogan juga ya. Jadi slogan itu cuma kata-kata yang pendek tapi gampang diingat ya. Nah itu untuk memberitahu atau menyampaikan informasi. Contoh kan memberitahu produk sampo metal, atau contoh memberitahu produk Yakult gitu kan, yang tadi kakak sebutin Yakult. Nah itu namanya slogan. Jadi slogan itu lebih simpel ya. Nah kita bahas lagi ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri slogan itu ada 5 ya. Jadi itu pengertian ya, berarti kalian seenggaknya udah paham nih slogan itu seperti apa, karena kalian juga mungkin sering buat atau sering temuin ya di jalan-jalan, atau sering dengar di iklan-iklan. Nah pasti setiap iklan itu ada slogan. Jadi kalau kalian buat iklan itu kalian harus buat slogan dulu dari iklan kalian gitu ya, baru kalian bisa. Nah ciri-ciri slogan yang pertama itu menyajikan sesuatu secara fakta. Menyajikan sesuatu secara fakta, nah koma, secara fakta, jujur, netral, sistematis, dan tepat, titik. Yang menyajikan sesuatu secara fakta, jujur, netral, sistematis, dan tepat. Nah jadi itu ya harus kayak gitu, banyak. Nah yang kedua, tidak terikat pada ketentuan yang berlaku di masyarakat. Tidak terikat pada ketentuan yang berlaku di masyarakat. Nah jadi kalian memberitahukan sesuatu dalam slogan itu nggak boleh sesuatu yang dilarang oleh masyarakat gitu. Misalkan kalau kita punya punya slogan say no to drug ya kan, katakan tidak pada narkoba. Nah kalian bikin tuh produk, eh, apa namanya, pakailah narkoba setiap hari. Nah itu kan nggak boleh. Jadi membuat sesuatu yang dilarang masyarakat itu nggak boleh ya. Dan itu dilarang pemerintah juga ya, narkoba. Jadi bikin slogan itu yang sesuai, yang dapat diterima di masyarakat. Nomor 3,
Ya, ciri-ciri yang ketiga, eh, tidak memerlukan sumber. Tidak memerlukan sumber atau catatan kaki, ya. Jadi ya kita bikin sumber nggak berdasarkan siapa gitu, nggak, itu cuma kata-kata doang, tapi intinya fakta ya. Kalian bisa, misal ditanya, kalian bisa kasih tahu gitu, tapi nggak juga mesti ada sumbernya, yang penting fakta aja. Tidak memakai bukti atau lampiran. Tidak memakai bukti atau lampiran, ya iyalah, kan slogan cuma satu kata doang, jadi nggak, atau kata-kata pendek doang ya, kata-kata pendek, nggak cuma satu kata sih, bisa dua kata, nggak cuma satu kalimat tapi bisa dua kalimat, tapi intinya nggak mesti sampai ada lampiran atau bukti-bukti gitu ya, nggak mesti, cuma kata-kata doang. Terdapat eh, target pembaca, ya, terdapat target pembaca. Jadi kalian membuat slogan itu harus ada targetnya, siapa yang kalian mau orang-orang itu baca. Nah, itu harus tahu jelas ya. Kemudian tujuan, tadi kan ciri-ciri, sekarang tujuan. Bentar, aus. Tujuan slogan yang pertama menyadarkan masyarakat. Yang kedua menyampaikan informasi. Yang ketiga menghimbau orang lain, itu mengingatkan ya, menghimbau. Yang keempat itu mempengaruhi orang lain. Yang kelima itu memotivasi orang lain. Jadi slogan itu banyak tuh gunanya ya, tapi intinya untuk memberitahu informasi. Nah, memberitahu informasi untuk menyadarkan, menyampaikan, menghimbau, mempengaruhi, dan memotivasi. Jadi jadi itu tujuan slogan ya. Nah, terus yang dinilai dalam membuat slogan itu apa? Ini terus nih, penilaian slogan ya, kriteria penilaian slogan, pakai kriteria penilaian slogan. Yang pertama, kepadatan isi. Nah, kepadatan isi, jadi nggak cuma harus padat, tapi isinya juga jelas. Jangan mentang-mentang slogan itu hanya beberapa kata-kata yang pendek tapi menarik, tapi ya nggak jelas jadinya slogannya. Yang penting isinya, yang penting kata-katanya pendek tapi isinya jelas gitu. Terus kesesuaian slogan dan tujuan, ya, kesesuaian isi slogan dan tujuan. Jadi tujuannya dan isinya harus seragam, sesuai ya. Terus keaslian slogan. Jadi slogan yang dibuat bener-bener yang kalian buat, bukan kalian jiplak punya orang gitu. Oke. Terus jadi itu ya yang dinilai dalam slogan. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis slogan ya. Ini sebenarnya banyak, tapi yang kita sebutkan itu juga dari beberapanya ya, yang lebih sering dibuat. Jenis-jenis slogan, yang pertama slogan pendidikan, ya berarti tentang pendidikan. Misalnya buku adalah jendela ilmu, itu slogan pendidikan. Terus slogan kesehatan ya, slogan kesehatan itu misalnya sehat itu nikmat gitu ya, hidup sehat tanpa narkoba. Nah, itu slogan kesehatan. Slogan lingkungan, tulis, kalau mau tulis dan contohnya ya ditulis ya, kalau enggak ya terserah, nggak apa-apa. Slogan lingkungan, contohnya itu kebersihan sebagian dari iman, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, itu slogan lingkungan. Terus slogan produk atau iklan, slogan iklan, contoh KFC jagonya ayam gitu ya. Teh pucuk diambil dari pucuk ya, apa sih, teh Rio asli segarnya gitu ya. Nah, itu contoh slogan iklan. Jadi ada berapa? Ada 4: pendidikan, kesehatan, lingkungan, iklan ya. Itu contoh-contoh contoh jenis-jenis iklan. Nah, terus kita lanjut ke
poster. Oke, judul baru. Tadi kan judul baru slogan, sekarang judul baru poster. Nah, poster ini agak banyak ya sebenarnya, cuma kakak ringkas saja ya. Karena minggu depan kita udah UTS ya, dimajuin. Ya, makanya kita harus bahas semua nih biar kalian bisa ngerjain soal-soal UTS. Oke. Poster sama dengan adalah ya pengertian. Poster adalah suatu desain grafis ya. Suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan slogan. Suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan slogan. Ya. Nah, titik kalau singkat ya. Salah, tambahin. Dan ditempel di tempat-tempat umum. Ya kan, jadi suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata dan ditempel di tempat umum agar dapat dibaca. Nah, itu namanya poster. Jadi poster itu ini kotak nih ya, set. Ini ada gambar, ini ada slogan, kata-kata. Jadi ada gambar, ada slogan. Nah, itu namanya poster. Bedanya sama iklan apa? Kalau poster itu cuma ada slogan dan kata-kata doang. Tapi kalau iklan itu ada slogan, kata-kata, uraian produk, terus kalimat ajakan untuk membeli, dan sumber dan harga. Jadi iklan lebih banyak. Tapi kalau cuma kata-kata doang atau ada gambar, itu namanya poster. Kalau cuma kata-kata doang nggak ada gambar, namanya slogan. Jadi gitu ya perbedaan antara slogan, poster, dan iklan. Kan kita lagi bahas pengertian, jadi kita sekalian bahas perbedaan. Nah, ditulis aja nih perbedaan iklan, poster, slogan. Slogan hanya berupa kata-kata menarik. Nah, tulis. Poster berupa gambar dan kata-kata. Iklan berupa poster berupa gambar dan slogan. Slogan berupa kata-kata yang menarik. Poster berupa gambar dan slogan. Iklan berupa gambar, slogan, uraian produk, sumber, dan harga. Nah, jadi bedanya ya. Ditulis tuh, kalau kecepatan diulang lagi videonya. Tujuan poster sama kayak tujuan slogan ya. Pasti, karena kan itu cuma isinya slogan dan gambar. Jadi poster itu sama cirinya kayak slogan. Oke, terus ke ciri-ciri poster. Memadukan antara unsur gambar dan slogan di dalam kertas yang besar ya. Dengan mempertimbangkan keseimbangan keduanya. Jadi memadukan antara unsur gambar dan slogan yang dibuat di kertas besar dengan mempertimbangkan keseimbangan keduanya. Jadi jangan kalian buat gambarnya gede banget terus kalimatnya kecil banget. Nah, itu nggak seimbang. Jadi kalian buat semenarik mungkin dan seimbang mungkin agar gambar dan kata-katanya tidak terlihat templang gitu ya. Nggak cuma kata-katanya doang yang gede tapi gambar kecil, enggak, tapi harus seimbang. Terus ciri-cirinya kedua, mengandung unsur warna yang mencolok. Nah, mengandung unsur warna yang mencolok. Gunanya untuk apa? Untuk dapat dilihat orang. Kalau nggak ada warnanya pudar, ya jadinya nggak dilihat orang gitu ya. Jadi mengandung unsur warna yang mencolok. Yang ketiga, terdapat gambar yang menarik. Jadi karena slogan itu kan kata-kata yang menarik ya. Nah, jangan cuma kata-katanya doang tapi gambarnya nggak biasa aja. Jadi kalian harus bikin gambar yang
menarik juga. Entah kalian mau gambar sendiri kah yang lucu, atau kalian cari di internet, terserah, tapi intinya menarik gambarnya. Terus dipasang di tempat-tempat strategis ya, dipasang di tempat-tempat strategis sesuai tujuannya. Kalau kalian bikin poster lingkungan ya, poster lingkungan yang memberitahu buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, tapi kalian kalian bikin poster pendidikan ya, bikin poster pendidikan, bacalah buku setiap hari misalnya, terus ada gambar buku. Nah, tapi kalian tulisnya di pasar, naruhnya di pasar, ya kan nggak mungkin. Masa di pasar kalian harus pegang-pegang buku, sedangkan belanjaan kalian banyak, kan susah kan. Jadi naruhnya itu sesuai dengan tempat yang sesuai gitu, atau yang strategis namanya ya. Jadi itu ciri-ciri poster, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Terus yang selanjutnya syarat-syarat poster. Yang pertama, bahasanya harus mudah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkombinasikan antara gambar dan slogan. Ya tadi kakak bilang ya, gambar dan slogan itu harus sesuai, mengkombinasikan. Memakai bahan-bahan ya yang tidak gampang rusak. Jadi kalau misalnya kalian bikinnya pakai kertas biasa, kalian tempel di tiang listrik, besoknya hujan, itu udah hilang posternya karena robek, udah rusak. Jadinya harus sesuai dengan barang bahannya tuh sesuai dengan tempat yang kalian pasang. Kalau di outdoor ya berarti harus di laminating biar nggak rusak gitu, atau cari kertas-kertas yang tahan air gitu ya. Terus apa lagi, syarat-syarat udah, berarti udah selesai. Terus macam-macam poster. Wah, ini sebenarnya panjang nih ya, bisa sampai 25 menit nih. Langkah-langkah belum, waduh panjang. Ya udah, kakak singkat sampai situ dulu. Nanti pas ulangan kan hari tanggal 2 kalau nggak salah ya. Nah, nanti kakak share juga video lanjutannya ya, itu kalian bisa tonton buat kalian baca-baca sebelum UTS ya. Nggak masukin, nggak sekarang, tapi nanti kakak masukin di classroom ya, di bab 2 intinya. Nanti kakak infoin di grup kalau misalnya videonya udah di share ya. Yang lanjutannya, kalian terlalu panjang, nanti kalian udah ngantuk pasti. Oke, sampai sini.